Kita sudah mempelajari teori-teori tentang penginjilan, termasuk harus seperti apa seorang penginjil itu. Nah, malam ini sehubungan dengan kasus yang sedang ramai, kita akan membahas perilaku dan etika seorang penginjil. Jadi sama sekali saya tidak sedang menyerang secara personal seorang hamba Tuhan atau mendiskreditkan, menghina dan sebagainya, tapi melalui kasus yang sedang ramai malam ini kita akan belajar perilaku dan etika seorang penginjil. Tentu saja saya punya tujuan Bapak Ibu, agar setiap teori yang sudah kita pelajari tidak menjadi sia-sia. Bisakah teori yang sudah kita pelajari menjadi sia-sia? Bisa. Ketika kita sudah mempelajari banyak hal tentang penginjilan, termasuk seperti apa seorang penginjil itu, namun dalam mempraktekkannya itu ada kesalahan, ada ketidaktepatan dalam mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari, itu jadinya sia-sia. Sama saja kalau kita sudah capek-capek latihan olahraga bowling Bapak Ibu Saudara, tapi ujung-ujungnya kita cuman main kelereng sama anak-anak di lorong-lorong begitu ya. Nah, selain itu tujuannya Bapak Ibu sebagai penginjil, kita harus menentukan posisi kita. Positioning ini sangat penting Bapak Ibu, baik di dalam dunia marketplace maupun sebagai orang Kristen, anak Tuhan, seorang penginjil. Khususnya Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan situasi peristiwa tertentu, kita harus menentukan posisi kita di mana. Posisi kita harus jelas dan pasti. Dan tentu saja Bapak Ibu kita akan belajar langsung dari Tuhan Yesus dan para rasul, di mana apa yang mereka alami pada waktu itu sebagai penginjil, sebagai orang yang memberitakan Injil, masih relevan dan relate untuk kita hari ini. Nah, malam hari ini tokoh yang akan menjadi pembahasan kita adalah Bapak Pendeta Gilbert Louis Mondong. Saya pribadi tidak punya persoalan apapun dengan beliau, dan sama sekali saya tidak sedang menyerang pribadi beliau. Tapi Bapak Ibu Saudara, perilaku dan etikanya yang viral belakangan ini dapat kita jadikan pembelajaran bagi kita semua seorang penginjil. Ya, apalagi begini Bapak Ibu Saudara, beliau ini tokoh yang cukup dikenal di kalangan Kristen di Indonesia, khususnya kalangan karismatik. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membahas tokoh yang viral ini, termasuk keviralan beliau belakangan ini. Sekali lagi dengan tujuan yang sudah saya sampaikan. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Pendeta Gilbert selain seorang gembala, saya akan tampilkan slide, beliau juga adalah Ketua Departemen Misi dalam Organisasi Struktur GBI. Saya akan perlihatkan biar apa yang saya sampaikan ini tidak asal-asalan, tapi saya memiliki data yang jelas. Bapak Ibu bisa lihat yang ada di layar ini ya, bahwa Pendeta Gilbert adalah atau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pekabaran Injil dan Misi. Saya tidak tahu dalam kepengurusan sekarang, namun setahu saya beliaulah yang menjadi ketuanya ya bagi pekabaran Injil dan Misi. Karena itu sangat diperbolehkan ya membahas tokoh yang memang berhubungan dengan pembahasan kita mengenai penginjilan. Nah, beberapa waktu lalu Bapak Ibu, Pendeta Gilbert ini diundang dalam sebuah podcast, di mana pemilik podcast cukup dikenal, ya sebutlah terkenal, dan pengikutnya, subscribernya itu banyak sekali Bapak Ibu, yaitu Dr. Richard. Nah, perlu kita ketahui siapa Dr. Richard Lee ini. Dia adalah seorang dokter kecantikan dan baru saja pindah agama dari Kristen, ya tepatnya Katolik, menjadi Islam. Jadi kalau dianalogikan Bapak Ibu, saya diundang, ini misalkan ya, saya pakai Pak Hotman di sini, orang yang baik nih ya. Ini misal Pak ya, saya pinjam. Saya diundang Pak Hotman untuk main ke rumahnya. Pak Hotman ini mantan Kristen. Dan di rumah Pak Hotman ini, apa yang saya akan perbincangkan dengan Pak Hotman itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi rumahnya Pak Hotman ini cukup besar. Saya diundang ke rumahnya, terjadi diskusi di sana, tapi disaksikan oleh banyak orang. Dan
perhatikan ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Selama saya di rumah Pak Hotman, bukan saya yang cari gara-gara, bukan saya yang nanya-nanya, tapi Pak Hotman lah yang bertanya kepada saya. Lepas dari motivasi benar-benar ingin tahu, sedang menguji, atau memang mau percaya kepada apa yang saya imani. Nah, apa diskusi dari Pendeta Gilbert, Bapak Ibu Saudara? Mari kita langsung saksikan saja. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Makanya orang Muslim masuk ke rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin. Intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama, cuman kembali penafsirannya. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja, cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Jadi dalam podcast itu jelas sekali pertanyaan dari Richard Lee, kalau semuanya sama, kenapa Pak Pendeta tidak jadi Islam saja? Nah, Bapak Ibu, ada video terbaru sudah saya potong-potong ya. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu repot-repot lagi untuk menyaksikan, dan bukan sekedar saya potong asal-asalan. Tentu saja potongan ini memang satu frame ya, di mana Pendeta Gilbert mengklarifikasi semua diskusi bersama Dr. Richard Lee. Nah, yang perlu nanti kita diskusikan, yang kita bahas adalah apakah klarifikasi ini sesuai dengan perilaku dan etika seorang penginjil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sehubungan ini Pendeta Gilbert yang memang sedang viral, Ketua Penginjilan Badan Misi, saya tidak sedang menyerang beliau, tapi mari sama-sama sesuai dengan yang sudah kita pelajari, teori tentang penginjilan harus seperti apa seorang penginjil. Mari kita memberikan tanggapan ya, dan beliau sudah memberikan klarifikasi mengenai hal ini. Saya akan tampilkan nanti. Saya sendiri pribadi juga akan memberikan tanggapan Bapak Ibu Saudara. Berikut tanggapan beliau bahwa jawaban ya dari klarifikasi ya. Orang kan belakangan ini menyerang beliau secara brutal. Kalau saya nggak mau Bapak Ibu Saudara. Ya saya dengarin klarifikasinya, tapi tetap kita akan bahas Bapak Ibu. Suka Kristen itu kan yang pertama jelas karena morally right. Secara moral tuh bener gitu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Seorang suami hanya boleh punya satu istri. Seorang istri hanya boleh punya satu suami. Doakanlah musuhmu. Jadi istilah that senang Kristen gitu. Nah, setiap orang nggak bahas itunya. Padahal itu yang nomor satunya gitu. Senang Kristen tuh apa gitu? Ya senang Kristen karena Kristen menjamin keselamatan gitu. Ya kan? Karena Alkitab bilang, mari kamu yang letih lesu dan bermerat, aku beri kelegaan kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas dia bilang senang Kristen. Nah yang kedua itu bercandanya gitu. Babi masih enak gitu ya kan? Yang namanya klarifikasi itu pasti lebih jelas gitu ya. Tapi di dalam klarifikasi itu kan kita bisa menerka-nerka motivasinya apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Nah, dari klarifikasi ini Bapak Ibu, saya ingin kita belajar suatu mengenai perilaku dan etika seorang penginjil. Bapak Ibu bisa perhatikan ya runutannya, bahwa saya pakai analogi ya, saya diundang Pak Hotman ke rumahnya. Dan Pak Hotman bertanya kepada saya. Lepas dari motivasinya apa, tapi pertanyaan itu seharusnya Bapak Ibu saya jawab dengan clear pada saat di rumah Pak Hotman. Jangan setelah saya pulang dari rumah Pak Hotman baru saya ngedumel-genubel, baru saya klarifikasi sama istri, sama orang yang waktu di rumah Pak Hotman itu menyaksikan saya diskusi, saya klarifikasi di tempat lain. Secara perilaku dan etika ini sudah menyalahi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab, ketika Tuhan Yesus datang ke satu tempat atau datang ke sebuah rumah, apakah orang Farisi, Zakeus ya, mungkin yang tidak dicatat Alkitab lebih banyak lagi dari itu. Termasuk para rasul ketika mereka sedang datang ke sebuah tempat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dan seterusnya. Ketika ada pertanyaan, khususnya Bapak Ibu, pertanyaan yang ditujukan secara personal, dan ini pertanyaan sangat mendasar sekali terhadap iman Kristen, Alkitab tidak pernah mencatat jawabannya itu abu-abu atau nanti diklarifikasinya. Tidak Bapak Ibu. Nah, tapi baiklah kita
membedah sedikit klarifikasi dari Pendeta Gilbert. Waktu ditanya oleh Richard Lee kenapa tidak masuk Islam saja, yang dia jawab karena masih senang Kristen. Dalam podcast ini dia tidak menjelaskan senang Kristennya, justru dia masuk ke dalam bercandaannya. Ya, masih senang babi. Nanti kalau Bapak Ibu melihat klarifikasinya, buat dia memang ini podcast santai, tidak sedang membahas agama. Oh iya, jelas saya lagi main rumah ke Pak Hotman juga, saya tahu Pak Hotman gak sedang lagi ngajak saya berdebat, lagi ngobrol santai. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perilaku dan etika kita sebagai seorang penginjil, ketika ditanya kenapa nggak jadi Islam saja, lalu kita hanya bercanda karena senang babinya, tidak menjelaskan senang Kristennya itu apa, secara etika dan perilaku ini sekali lagi sudah menyalahi. Benarkah jawaban Pendeta Gilbert pada saat mengklarifikasi senang Kristen itu? Ya, tepat. Benar Bapak Ibu Saudara, bahwa kita senang Kristen karena keunggulan Kristen masih lebih banyak dibandingkan kepercayaan lain secara moral ya, secara etika, belum lagi membahas tentang keselamatan. Tapi sebagai seorang penginjil seharusnya apa yang menjadi klarifikasi ini dijelaskan sewaktu dalam podcast tersebut. Nah ya, tapi itu menyerang nanti, orang tersakiti. Ada klarifikasi beliau berikutnya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus belajar, bukannya pengecut, bukannya penakut. Kita harus belajar saling menghargai. Jadi di rumah orang, jangan kita acak-acak rumah orang, ya kan? Yes. Di rumah orang, biarlah kita membawa relasi yang bagus dan membawa kabar damai sejahtera. Karena intinya banyak orang pikir penginjilan itu ketemu setiap orang, Yesus masuk Tuhan Kristen, loh. masuk Kristen. Kalau enggak mati masuk neraka gitu. Tetapi kalau Dad percaya penginjilan itu ada dua. Yang pertama menyampaikan kabar baik gitu. Karena itu utamanya sih. Evangelion, kabar baik. Nah, kabar baik itu dua. Yang pertama, kabar baik yang berbicara tentang bahasa Dad bilang hard sell gospel, yaitu menyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Tapi evangelion, berita baik juga adalah ketika membangun relasi gitu. Jadi Dad belajar bagaimana, dan ini mungkin kita juga perlu tahu nih, waktu Petrus meninggalkan Yesus. Petrus jelas meninggalkan Yesus, ada dua ceritanya. Yang pertama, dia bilang aku tidak kenal kamu gitu. Jadi jelas-jelas ninggalin Yesus. Lalu yang kedua, jelas-jelas Yesus bilang kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, kamu menjadi penjala manusia gitu kan. Lalu dia bilang aku kembali pergi menangkap ikan. Jadi dia betul-betul udah ninggalin Yesus, dia udah gak mau peduli sama Yesus. Yesus waktu datang dia gak bilang Petrus kamu masuk neraka loh Petrus. Kan orang bilang, oh Yesus pengecut kalau gitu. Kenapa Yesus gak tegur dia? Kenapa Yesus gak bilang, akulah Mesias anak Allah yang hidup? Katanya kamu harus ngomong begitu. Enggak tuh, Yesus malah nanya, adakah barang lauk di antara kamu? Nah, apa yang Dad belajar dari sini? Yesus membangun hubungan. Kalau Yesus nyerang Petrus, Yesus khotbahin Petrus, mungkin Petrus makin jauh. Tapi waktu dia bangun hubungan gitu. Nah, inilah yang kita anak-anak Tuhan harus pelajari. Kita bukan bertugas untuk sikatin semua orang gitu, tapi kita tugas membawa damai. Karena Alkitab bilang yang berbahagia membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini bukan soal takut, ini bukan soal trauma, ini soal memahami apa yang Kristus mau gitu. Jadi buat Dad, ya Dad sih nggak mau ikut orang ngomong-ngomong apa, yang Dad ikut apa yang Yesus buat. Ketika ada kasus seperti itu, Yesus membangun hubungan, Dad juga berusaha mengikuti Yesus, yaitu membangun hubungan. Kita bedah sedikit apa yang Pendeta Gilbert katakan. Sepengetahuan dan sepengalaman saya nggak ada tuh orang Kristen yang penginjilan, woi masuk Kristen, arogan gitu ya. Nanti di video lain dia istilahkan Kristen Taliban. Saya yakin 100% kalau ada, ini bukan Kristen, ini bukan penginjil. Karena dalam sejarahnya tidak pernah Tuhan Yesus termasuk para rasul, para misionaris melakukan penginjilan dengan cara seperti itu. Jadi jangan dibuat satu framing, kita ini Kristen penginjilan maksa-masa, masuk rumah orang obrak-abrik. Oh enggak pernah ada ceritanya itu. Ya, sama sekali itu kisah yang tidak pernah terjadi. Kalau ada, sekali lagi itu bukan Kristen, bukan seorang penginjil.
Apa yang saya lakukan ketika Pak Hotman bertanya pertanyaan-pertanyaan penting dan harus saya jawab? Oh, saya tidak perlu obrak-abrik rumahnya Pak Hotman. Saya tidak perlu keluarkan perkataan yang kasar. Saya tidak perlu bersikap arogan. Tidak perlu. Apalagi sebagai seorang anak Tuhan, seorang penginjil yang kata Pendeta Gilbert tadi, anak Allah membawa damai. Sudah tahu ayatnya. Diangkatlah kisah Petrus ya. Jadi ini lompat nih. Lagi ngomongin yang berbeda iman. Tiba-tiba dipakai analogi Rasul Petrus. Yang sama sekali tujuan Yesus pada waktu itu menemui Rasul Petrus setelah kebangkitannya. Ini yang seorang teolog harus belajar nih, latar belakang kenapa sampai Tuhan Yesus itu menemui kembali Rasul Petrus. Dan pertanyaan esensi ya kepada Rasul Petrus itu adalah, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan kepada Rasul Petrus ya. Jadi pertanyaan Yesus ini kalau dihubung-hubungkan dengan penginjilan, oh ini satu peringatan keras ya. Nggak kompromi, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali. Ini satu peringatan keras. Tuhan Yesus ingin bilang sama Petrus, Petrus, aku pernah berkata kepadamu bahwa kepadamu diberikan kunci kerajaan sorga, dan di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaatku. Petrus lari, Petrus menyangkal ya. Lalu Petrus tidak lagi menjadi bagian dari murid, malah kembali ke profesi mula-mula. Kedatangan Yesus pada waktu itu jelas Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan kembali panggilan Rasul Petrus untuk kembali kepada rencana kehendak Tuhan sebagai penginjil. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tidak mungkin Yesus bersikap arogan, itu tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan, ketika Yesus ada di bait Allah, ada sesuatu yang sangat esensi ya, di mana dia memahami bahwa bait Allah itu adalah rumah doa, tapi dijadikan sarang penyamun. Yesus nggak lagi toleransi pada waktu itu Bapak Ibu. Yesus nggak lagi mikirin dirinya sendiri, mati nih saya, nggak sama sekali Bapak Ibu. Kalau kita nonton The Last Supper itu wah keren ya, mungkin lebih dari itu adegannya, tapi ya difilmkan sesederhana itu. Yesus marah Bapak Ibu, karena bait Allah itu harus jadi rumah doa, tapi dijadikan sarang penyamun. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid ketika Injil itu diberitakan dan tidak diterima oleh sebuah tempat atau satu golongan termasuk orang secara personal, kebaskan Bapak Ibu Saudara. Nah, mengatasnamakan toleransi, mengatasnamakan punya relasi yang banyak, pejabat dan sebagainya, kan tidak harus jawabannya bercanda melulu kan Bapak Ibu. Kan tidak harus jawabannya di permukaan. Apalagi yang bertanya sekali lagi orang yang mengundang kita datang ke rumahnya loh. Nah, ini perlu diperhatikan kalau perilaku dan etika itu harus berhubungan dengan apa yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Ketika diundang ke satu tempat, ya harusnya kita menyatakan dengan roh yang menyala-nyala, dengan urapan hikmat Tuhan tentang siapa Yesus, tentang keselamatan itu, tentang satu-satunya jalan itu. Dengan cara yang baik, apakah itu akan melukai? Oh tentu saja tidak Bapak Ibu. Hal ini kan pernah saya praktekkan juga ya, baik secara onsite maupun secara online ketika diskusi. Bedanya kan saya tidak terkenal Pendeta Gilbert. Tapi kalau kita praktekkan hal ini Bapak Ibu, sama sekali tidak ada ya cerita saling melukai itu. Ya kan? Apalagi saya ditanya loh, menurut kamu, kenapa kamu nggak pindah Islam saja? Ya kan? Kira-kira Ibu Christine, Ibu Esther jawab apa nih kalau kira-kira kalau ada yang nanya gitu? Apa mau bilang saya masih senang babi? Itu jawabannya Pak Gilbert ya kan. Kira-kira kita jawab apa ya? Jawablah Bapak Ibu Saudara sesuai dengan yang kita alami, yang sudah kita pelajari. Kalau Pendeta Gilbert tadi dalam klarifikasinya, karena saya senang Kristen itu moralnya tinggi, oke. Tapi harusnya kan jawabnya pada waktu itu. Ya, karena ini pertanyaan yang sangat penting. Apakah Pendeta Gilbert benar-benar seorang pengecut dan dia tidak mengakui pengecutnya? Itu urusan pribadi beliau dengan Tuhan. Kita tidak berhak untuk terlalu tajam, terlalu dalam menilai. Ya. Tapi kalau kita runut Bapak Ibu ya secara kronologi, lalu kita seperti penyidik di kepolisian gitu ya, bahasa tubuh, bahasa
yang keluar dari mulutnya, ya kita bisa membuat juga sebuah kesimpulan. Tapi bukan itu topik malam hari ini. Ingin saya bahas, kalau kita memang punya prinsip, kita harus toleransi, ya, kita harus tetap membangun hubungan yang baik dan seterusnya. Bapak Ibu, secara etika dan perilaku sebagai seorang penginjil, kita tidak boleh di dalam hati kita nih, Bapak Ibu, yang pertama ya, dalam motivasi kita, dalam hati kita tidak boleh ada unsur pengecut, penakut. Itu dulu deh. Kita bisa tutupin tuh, saya nggak pengecut, tapi Tuhan tahu. Nah, kalau itu sudah ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, roh itu kan menyala-nyala dia. Ya, ini bukan soal takut mati atau melukai orang, bukan. Tapi kalau itu ada di dalam hati kita, Bapak Ibu, nggak ada takutnya saya, ada Yesus, ada roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam ini. Bapak Ibu, dalam pengalaman para rasul, itu bisa loh mereka berkata-kata itu tidak harus melukai. Mereka tetap bisa menjaga toleransi. Mereka tetap bisa memberitakan Injil. Ya, itu saya yakin hal seperti itu. Inilah perilaku dan etika yang perlu kita miliki. Yang pertama, jangan ada ketakutan. Sebab ketakutan itu produknya setan. Ya, produknya setan, ketakutan, kekhawatiran, ya termasuk sifat pengecut itu. Tapi produk kerajaan sorga yang berasal dari roh Allah selalu memberikan kita keberanian, semangat, api yang menyala-nyala untuk menyampaikan kebenaran. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, toleransi dan menjaga hubungan baik itu, Bapak Ibu, ketika dalam sebuah diskusi, apalagi ini disaksikan orang banyak. Ini yang selalu menjadi catatan saya, Bapak Ibu. Kalau saya sekedar berdua gitu, nggak ada yang lihat, mungkin nggak terlalu masalah. Ini disaksikan oleh orang banyak, Bapak Ibu Saudara, dari semua kalangan agama. Justru ini harus menjadi kesempatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kapan lagi kita bisa memberitakan Injil gratis, disaksikan banyak orang, ya kan? Tanpa ada tekanan, ada pedang di leher. Ini kesempatan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Ini perilaku etika yang harus kita miliki ketika kesempatan itu datang kepada kita. Jadi kalau kita peka sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tetap jaga toleransi, hubungan baik. Tapi kalau kita peka, ini kesempatan saya untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Ini video yang kedua, kita akan masuk ke video yang ketiga, Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Korban penghakiman dan korban penyerangan pasti akan terluka dan sakit hati. Tetapi Alkitab bilang, biarlah terangmu bercahaya. Alkitab tidak bilang biar penginjilanmu menghantam orang, tapi Alkitab bilang, biar orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi buat orang-orang yang menginjil tuh harus nyerang. Jadi istilahnya hard sell gospel dan soft sell gospel ya. Hard sell gospel itu artinya memberitahukan. Dalam bahasa Yunaninya hanya satu, evangelion. Evangelion artinya memberitakan kabar baik. Nah, kita percaya bahwa memberitakan kabar baik ada dua. Yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Kepada orang lapar, kita nggak usah bilang, di bawah kolong langit ini tidak nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Murtad tuh orang. Gak bakal kenyang juga dia. Gak bakal kenyang. Tapi kepada orang yang lapar, kita kasih makan dulu. Kita tunjukkan kasih, gitu. Terus kita tunjukkan kasih supaya dia Kristen? Enggak. Kita tunjukkan kasih supaya dia tahu di muka bumi ini masih ada the real love. Kasih yang bukan hitung-hitungan, gitu. Nah, ini yang Dad bilang, orang yang bawaannya mau perang aja, kalau sorry pakai istilah Dad bilang ini Kristen Taliban gitu. Kristen yang bawaannya mau nyerang orang, mau jatuhin orang. Nah, Kristen Taliban ini bukan Kristen, kalaupun ada, ya. Nah, ada satu bagian tadi disebutkan bahwa kalau orang lapar kita nggak usah injili. Ajaran ini sudah saya ajarkan dari anak saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi memang tanpa Pendeta Gilbert berkoar-koar seperti itu, anak kita yang dari kecil tuh, nak, kalau ada orang susah, jangan cuma didoain. Dari kecil sudah kita ajarin, kamu punya apa, kamu kasih. Nah, jadi persoalan waktu saya ke rumah Pak Hotman bertanya kepada saya, itu Pak Hotman nggak lagi lapar, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak lagi butuh uang, dia nggak lagi butuh makanan, dia butuh apa nih prinsipnya saya sebagai orang Kristen. Waktu ditanya, kenapa Bapak jadi Kristen? Yesus itu siapa, Pak?
Nah, demikian yang terjadi dalam podcast ini. Dr. Richard Lee tidak sedang lagi lapar, Bapak Ibu Saudara. Tidak sedang butuh uang, butuh makan, sama sekali tidak. Dalam podcast ini Dr. Lee lepas dari motifnya, dia sedang bertanya dan ingin tahu apa jawaban dari Pendeta Gilbert. Nah, etika dan perilaku kita sebagai seorang penginjil, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak boleh kita ada ketakutan dalam hati dan jadikan sebuah kesempatan untuk kita menyampaikan kebenaran itu sejelas-jelasnya. Gak ada tuh orang kalau sudah diurapi Roh Kudus, dipenuhi hikmat Tuhan, tiba-tiba dia jadi Taliban. Itu gak ada ceritanya Bapak Ibu. Jadi tidak baik kalau kita memframing ke seorang Kristen yang arogan, itu disebut Kristen. Bukan Kristen, pasti bukan Kristen. Apalagi penginjil, bukan penginjil. Dalam sejarahnya, adakah golongan tertentu, ya, Kristen golongan tertentu memaksakan orang menjadi Kristen? Ada, ya kan? Adakah golongan Kristen tertentu yang memaksakan harus mempercayai doktrin Kristen? Ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar sejarah gereja. Nanti mungkin di kelas misi kita akan bahas sedikit Bapak Ibu ya di waktu selanjutnya. Ada. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau itu disinkronkan kepada firman Tuhan, apakah itu Kristen? Jelas bukan. Ya kan, sejarah ini tidak mewakili kekristenan. Sama, saya sampai hari ini punya prinsip apa yang dikatakan seorang Pendeta Gilbert di media sosial sama sekali tidak mewakili seorang Kristen ataupun seorang penginjil. Itu hanya pendapat pribadi beliau. Ya, nah cuman karena ini sekali lagi disaksikan oleh orang banyak ketika saya berkunjung ke rumah Pak Hotman, ini akan menjadi satu masalah besar kalau saya tidak mengklarifikasinya pada saat itu juga, yang seharusnya saat itu juga saya mengklarifikasinya. Kalau klarifikasi nanti bisa nggak? Ya bisa, tapi ya udah ketahuan lah. Antara saya waktu itu takut sama Pak Hotman, segan sama orang banyak, ya bisa macam-macam. Kalau klarifikasinya nanti, tapi kalau klarifikasinya saat itu dengan segala resikonya, itulah etika dan perilaku seorang penginjil seharusnya. Nah ini Bapak Ibu ya, tadi sempat disinggung pluralisme ya. Saya pernah bahas ini juga mengenai pluralisme ini. Sebenarnya agak sedikit bahaya kalau kita tidak mempelajari terlalu dalam apa itu pluralisme, dan kalau kita tidak mengantisipasi ya, ada sebuah kegerakan juga di balik ini dan masuk juga dalam kekristenan gerakan ini, sehingga terkesan toleransi, tetap menjaga hubungan baik, tapi Injil kebenaran itu jadi turun standarnya, bahkan tidak diberitakan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Nah sebenarnya dalam menjawab pertanyaan ya, kalau dalam bahasa komunikasi itu kan ada teknik-teknik menjawab Bapak Ibu Saudara ya, yang sebenarnya tetap masih bisa menjaga toleransi dan tidak melukai, hubungan tetap baik. Ya kan, contoh kita menghadapi orang pluralis seperti ini Bapak Ibu ya, kan kita bisa jawab ya dalam pemahaman umum. Ya, semua agama itu mengajarkan kebaikan, ya kan? Ini kan jawaban standar, jawaban yang tidak melukai, tetap menjaga toleransi. Nah, tapi kan harus pakai kata tapi, kan dalam ilmu komunikasi begitu kan diajarkan. Angkat-angkat dulu, baru banting, istilah premannya ya kan? Atau yang baik-baik dulu ngomongnya, baru kita ngomong yang esensinya. Seperti itu aja kalau ditanya sebenarnya, nggak harus langsung arogan, nggak ada itu Kristen kayak gitu tuh, nggak ada. Ya kan, waktu ditanya, apa pendapat Anda mengenai agama-agama yang ada di dunia? Ya semua agama mengajarkan kebaikan. Lalu dari sekian agama mana yang baik? Dari sekian agama mana Tuhan yang benar? Ya setiap agama mempercayai Tuhannya masing-masing. Tapi kalau ditanya secara pribadi kepada saya, nah itu dari ada kata tapi kan. Tapi kalau ditanya pribadi kepada saya, mana agama benar, mana Tuhan yang benar, dari yang saya pelajari bla bla bla, itu kesempatan kita memberitakan kabar baik tanpa harus melukai. Karena di depannya kita sudah pakai istilah komunikasi itu kan jawaban yang baik dulu, baru kita menyampaikan jawaban yang memang kita alami dan sudah kita pelajari seperti itu ya. Dan ini kenapa tidak dipakai oleh seorang pendeta yang sudah belajar banyak melanglang buana dengan segala pengalamannya. Sangat disayangkan memang Bapak Ibu ya. Ada di dalam klarifikasi ini beliau bilang, yang menyerang saya itu masih muda. Jadi yang muda-muda itu harusnya belajar dari saya yang sudah usia tua ini. Ini pasti lahirnya generasi-generasi tahun 70-80 ya. Padahal kalau kita belajar dari
generasi yang sekarang Bapak Ibu, justru kita ini memang harus belajar juga dari anak-anak muda begitu ya. Tidak boleh menutup diri untuk belajar dari yang usia lebih muda. Justru anak-anak muda sekarang hebat dalam berteologi, berkreasi ya. Walaupun memang hasil dari, menurut Pendeta Gilbert, hasil dari podcast anak-anak muda ini subscribernya banyak ya, dapat duit dari YouTube, itu kan sudah pribadi ya. Menurut saya nggak perlu beliau sekelas beliau membahas itu. Baik, kita akan masuk ke apakah hanya orang Kristen yang masuk surga gitu. Nah, Yesus nggak pernah bilang, Alkitab nggak pernah bilang. Jadi yang perlu adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Nah, banyak orang mungkin bilang, wah Gilbert ini nggak jelas gini. Jelas kok. Dia bilang siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan menghendaki. Nah, Tuhannya ini siapa? Loh, udah jelas dong. Tuhan Gilbert ya Tuhan Yesus ya kan. Masa ya kan kalau kita kayak ngomong negara saya ya, kalau kita Indonesia orang udah tahu Indonesia. Kalau saya bilang Tuhan ya udah pasti tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Yang nggak tahu itu kan cuman yang memang mau cari perkara saja gitu kan, intinya gitu. Nah, lalu kalau ditanya, tapi kenapa nggak jelas? Loh, sangat jelas kok gitu. Dalam podcast itu kita bukan ngomongnya nggak jelas, kita ngomongnya jelas. Dad bilang gini, yang bisa masuk surga hanyalah yang Tuhan kehendaki ya. Ini bahaya sekali untuk seorang teolog. Kalau kita belajar teologi Bapak Ibu ya, bukan kebetulan juga saya memang menekuni sekali Bapak Ibu, karena saya senang belajar dari kecil tuh. Kalau ditanya jadi apa, jadi pendeta. Setelah besar gini ya kita baru sadar memang kalau jadi pendeta nggak boleh tanggung-tanggung belajar teologinya. Nah, ketika ada diskusi seperti ini, jawaban kita terkesan teologi tapi tidak membahas secara teologinya secara mendalam, ini bahaya Bapak Ibu. Ketika ditanya siapa saja yang diselamatkan, ya yang Tuhan mau aja, yang Tuhan kehendaki. Wah, ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak dijelaskan, nah dalam podcast itu penjelasannya cuma sampai situ. Pokoknya yang Tuhan mau aja. Nah, dalam klarifikasi ini dia panjang jelasin ya. Padahal begini Bapak Ibu Saudara ya, ketika seorang berkata yang Tuhan mau saja, yang Tuhan kehendaki saja, itu kalau kita dalam diskusi teologi kan ada pertanyaan selanjutnya. Apakah Alkitab tidak menjelaskan mana, siapa saja, apa saja yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berkenan itu seperti apa? Ya kan, jadi jangan dijawab ngambang. Seolah-olah Tuhan nggak pernah menjelaskan siapa sih yang dikehendaki selamat itu, siapa saja yang diperkenankan untuk selamat itu. Itu bahaya tuh kalau nggak dijelaskan. Ya karena ini kita sedang membahas hal yang sangat teologis yang berhubungan dengan penginjilan. Makanya etika dan perilaku seorang penginjil itu oke lah dia tidak bahas bahasa aslinya ya, tidak terlalu ngerti latar belakang, hal-hal yang teologi yang jelimet, oke lah. Tapi untuk urusan siapa saja yang dikehendaki Tuhan untuk selamat, seperti apa yang Tuhan perkenankan dan sebagainya, itu orang Kristen khususnya penginjil nggak boleh lewatkan ayat-ayat itu ya kan. Yohanes 3 ayat 16 ya, upah dosa adalah maut ya, siapa yang tidak percaya tidak selamat. Banyak sekali. Jadi siapa sih yang Tuhan kehendaki? Jelas Alkitab mencatat siapa saja. Seperti apa sih orang-orang yang diperkenan Tuhan untuk diselamatkan? Jelas banget dari perjanjian lama pun sudah seperti sebuah clue gitu ya, sebuah gambaran kecil ya kan, orang yang dikenan Tuhan, orang yang diselamatkan gitu. Jadi tidak abu-abu. Kalau membahas keselamatan dalam kekristenan tidak pernah abu-abu. Memang ada pertanyaan-pertanyaan teologis, bagaimana mereka yang belum pernah mendengar Injil, ya, terlahir tidak ada pilihan dari keluarga yang bukan Kristen, suku-suku yang ada di pelosok yang tidak terjangkau oleh Injil. Bagaimana? Ini pun masih ada jawaban teologisnya, walaupun debatable, ya, tapi kita punya jawabannya. Semua itu punya jawabannya, tidak pernah ngambang gitu. Ya pokoknya yang Tuhan mau aja. Ya, pokoknya kalau Tuhan mau ini selamat, dia diselamatkan. Loh, ini kan ada kronologinya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan main tunjuk-tunjuk itu tuh ada kronologi. Bahkan Bapak Ibu, beliau ini membahas kambing dan domba.
yang digambarkan seolah-olah kambing itu agama lain, domba itu agama Kristen. Wah, ini lebih ngawur lagi secara teologi. Ya, kalau baca Matius 25 kambing domba itu kan jelas Bapak Ibu dari kalangan mana mereka ini. Ya, dari satu kalangan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah mendengar Injil, yang percaya Yesus, tapi dipisahkan. Bayangkan ini kalau nggak belajar secara mendalam, bahaya ya. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan Tuhan menghendaki dalam pengertian ya nggak apa-apa dia nggak Kristen. Kalau Tuhan menghendaki dia selamat, dia bakal selamat. Nah, ini bahaya. Ya, kalau secara teologi bisa bahaya ini. Oke, nah kita masuk ke video terakhir. Ini yang menurut saya yang paling yang paling saya gemes dari semuanya. Ya, dan ini kok diklarifikasi bersama pendeta Mel Atok. Aduh, saya sangat menyayangkan ya. Pendeta yang ganas di mimbar tapi dalam klarifikasi ini seperti tidak menanggapi apa-apa, sayang sekali ya. Kalau orang merefer kalimat saya yang bilang daripada kalau pergi dukun itu salah, tapi kalau pindah-pindah agama itu masih ditoleransi. Nah, harus dimengerti bahwa bukan berarti setiap orang boleh pindah agama, tetapi ini buat orang, maaf saya pakai istilah ini, orang stres, orang yang belum menemukan Tuhan gitu. Jadi ada banyak orang beragama cuma pusing sama agama gitu. Nah, padahal Yesus bilang kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah gitu. Jadi harus ada pada pengenalan dan harus ada pada pengalaman. Nah, dua hal ini kan nggak bisa dipisahkan. Nah, ada banyak orang beragama, kenapa dia pindah gitu? Kalau diperhatikan dari konteks itu, saya berkali-kali bilang orang pindah itu karena nggak mengenal Tuhan. Orang pindah itu karena belum ketemu Tuhan. Orang pindah itu karena belum alami Tuhan. Jadi karena dia mencari. Nah, saya kalau ketemu orang gitu selalu saya bilang, doa aja Tuhan yang benar itu mana gitu. Dan Alkitab bilang cari baru Tuhan dapat. Kalau kita mencari Tuhan yang benar, hanya ada satu Tuhan yang benar. Nah, saya nggak perlu jelaskan siapa Tuhan yang benar. Kiranya sendiri. Ya kan? Memangnya kamu kayak anak SD gitu yang mesti jelasin Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Kan saya bilang setiap agama ini kalau bicara penafsiran. Kalau kita bilang Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus, mereka bilang, wah Tuhan yang benar, akhirnya kita mesti merdekakan. Tetapi satu yang saya tahu, Tuhan yang benar itu hanya satu. Ya udah selesai gitu. Nah, siapa yang kita percaya? Kalau kita percayanya, ya jelas apa yang Alkitab katakan. Makanya orang tanya sama saya, siapa yang boleh masuk surga? Nah, ya Tuhan mau gitu. Dalam Matius 11:27 jelas dibilang, yang olehnya Tuhan berkenan untuk menyatakan siapa itu anak kan gitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, ini sekali lagi masih hal yang teologis Bapak Ibu yang tidak boleh sesimpel itu dibahas ya, atau diterjemahkan, ditafsirkan, tidak bisa sama sekali sesimpel itu Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi ini untuk urusan keselamatan. Nggak bisa saya sebagai seorang hamba Tuhan, apalagi penginjil, ya pokoknya cari aja sendiri mana Tuhan yang benar, ya kan? Dan kalau saya mu'alaf begitu ya, saya akan tersinggung, saya dibilang orang stres. Harusnya Dokter Zidhatli waktu dengar klarifikasi ini dia buat satu bantahan, kurang ajar. Waktu di rumah gue lo nggak bilang gue stres, di tempat lo, di kandang lo bilang gue stres. Pengecut emang lo ya. Ini kan kalau mau adu-aduan gitu ya, panas-panasan gitu ya. Tapi kan jelas Bapak Ibu Saudara ya, yang membuat saya geram adalah pergi ke dukun ya, itu tidak lebih baik dengan orang yang pindah-pindah agama. Pindah-pindah agama masih lebih baik daripada orang yang pergi ke dukun. Ini membuat saya geram dan marah sekali Bapak Ibu. Karena dalam kekristenan kalau kita sudah membahas tentang apa itu dosa, akibat dosa dan sebagainya, tidak ada kompromi sama sekali. Ya, mau pergi ke dukun, pindah-pindah agama, semua orang berdosa mati binasa. Apalagi ketika dia menyangkal ya dengan sengaja, dengan bertubi-tubi menyerang kekristenan, tidak percaya kepada Kristus. Sudah jelas dalam Alkitab orang-orang seperti ini tidak diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang bukan saya yang menentukan, tapi berdasarkan catatan-catatan Alkitab Bapak Ibu, kisah-kisah di Alkitab tidak main-main pada orang-orang yang menyangkal keselamatan itu, menyangkal Kristus sebagai Tuhan. Bahkan sekelas Rasul Paulus, Bapak Ibu pernah baca ayatnya ya. Saya teringat ayat ini,
1 Timotius 1 Bapak Ibu Saudara, saya akan baca ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Ya, tidak main-main sekelas Rasul Paulus untuk urusan Injil, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk urusan kebenaran. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, Dr. Richard Lee bukan orang yang bodoh. Ya, seperti Ibu Christine tadi sampaikan, ya, ada maksud di balik pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau hanya ditanggapi santai, ya, terkesan bercanda dan sebagainya, wah, wajarlah orang menyerang beliau ini, ya, secara pribadi. Tapi saya tidak menyerang secara pribadi. Buat saya wajar kita bahas perilaku dan etikanya malam hari ini, supaya menjadi pembelajaran pada kita. Ketika orang bertanya, apalagi ini orang pinter yang nanya sama kita dengan motif maksud tertentu, baiklah jawaban kita Bapak Ibu Saudara, ya, secara perilaku dan etika Kristen, baiklah jawaban kita. Semua harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ketika ditanyakan keselamatan, harus clear. Ketika ditanyakan satu-satunya jalan keselamatan, apa alasannya, harus clear. Ketika ditanyakan pribadi Kristus, semua itu harus clear. Nggak bisa dijawab santai atau dalam konteks sedang main-main bercanda, ya. Begitu juga kalau saya datang ke rumah Pak Hotman lagi serius, masa saya jawabannya bercanda? Ya bagus saya nggak diusir, ya. Kalau orang Sulawesi siram akang air panas gitu, ya. Siram akan air panas itu sebenarnya diseduhin minuman panas gitu. Cuman kalau nggak ngerti disiram dia sama air panas gitu, ya. Ya begitu kira-kira topik kita malam hari ini. Ya, saya harap Bapak Ibu yang hadir malam ini bisa mendapatkan satu input yang luar biasa sebagai seorang penginjil, bagaimana kita bersikap dan beretika sebagai seorang penginjil. Silakan.